Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat serta rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam menjalankan aktivitas keseharian kita sebagai umat muslim, yakni salat zuhur berjamaah. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamnya, yakni agama Islam as-siratal mustaqim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini dan yang penuh kebaikan ini, alangkah baiknya kita semua ini memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara meningkatkan ketakwaan kita agar selalu berbuat baik untuk manusia maupun untuk diri sendiri. Jangan sampai kita menyesal ketika nanti Ramadan ini telah usai. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah waktu momentum yang sangat baik untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah SAW. Ini adalah kisah seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Kisah ini adalah seorang sahabat yang menyesal di akhir hayatnya karena dia telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik, tapi dia tidak memaksimalkannya. Nah, Sya'ban ini mempunyai kebiasaan yang sangat baik, yakni selalu berjamaah bersama Rasulullah SAW dan selalu duduk di barisan paling pojok. Kenapa dia memilih untuk duduk di barisan paling pojok? Karena dia tidak ingin mengganggu orang lain dan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Nah, suatu saat ketika mau sholat subuh, Rasulullah mendapati bahwa sahabat ini tidak terdapat dalam barisan yang biasanya ditempati. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang tahu di mana Sya'ban? Sahabat pun terdiam karena tidak ada yang tahu. Lalu sengaja Rasulullah menunda sholat subuhnya untuk menunggu Sya'ban. Namun Sya'ban ini tidak mau datang. Kemudian karena takut kesiangan untuk sholat subuh, maka Rasulullah memasukkan sholat subuh. Setelah sholat, Rasulullah kembali bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang tahu bagaimana kabar Sya'ban? Sahabat pun terdiam lagi. Lalu ketika Rasulullah bertanya, apakah ada yang tahu di mana rumah si Sya'ban? Nah, ini ada orang yang sahabat yang menjawab bahwasanya dia mengetahui di mana rumah si Sya'ban. Lalu Rasulullah dan para sahabat pun mendatangi rumah si Sya'ban dengan perjalanan sepanjang 3 jam perjalanan. Nah, bayangkan si Sya'ban antara rumahnya dan masjid ini adalah 3 jam perjalanan. Itu kalau dihitung pahala ya sangat besar sekali insya Allah. Nah, lalu ketika sampai di rumah si Sya'ban, Rasulullah pun mengetuk pintu, lalu istrinya pun keluar. Rasulullah bertanya, apakah ini benar rumah si Sya'ban? Istrinya pun menjawab, ya benar, saya istrinya. Rasulullah bertanya lagi, di mana Sya'ban? Apakah kita boleh bertemu dengan Sya'ban? Lalu istrinya pun nangis karena dan menjawab bahwasanya Sya'ban ini telah meninggal tadi pagi. Lalu Rasulullah dan para sahabat mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah itu
istrinya bilang pada Rasulullah bahwasanya sebelum Sa'ban wafat, Sa'ban ini mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Terus kalimat yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan kalimat yang terakhir, yakni kenapa tidak semuanya? Nah, itu yang membuat para keluarganya Sa'ban itu bingung. Lalu Rasulullah pun menjawabnya. Dengan diawali dengan membaca surat Qauf ayat 22 yang berbunyi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaum hadida, yang artinya sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan jawabannya. Pada saat sakaratul maut, Sa'ban ini dibukakan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah surganya sangat indah, dan diperlihatkan oleh Allah perjalanan hidupnya kembali. Apa maksud teriakan yang pertama? Mengapa tidak lebih jauh? Nah, di sini perjalanannya Sa'ban ke masjid kan 3 jam perjalanan. Nah, di setiap langkah itu Sa'ban mengetahui bahwasanya setiap langkahnya untuk menuju masjid itu adalah dikasih oleh Allah pahala berkali-kali lipat. Nah, di situ pun Sa'ban menyesal, kenapa tidak lebih jauh lagi? Andaikan kalau saya lebih jauh lagi, pasti pahalanya akan lebih besar lagi. Terus yang kedua, mengapa tidak yang baru? Nah, di sini pada suatu saat akan berangkat sholat subuh, Sa'ban itu keluar rumah, lalu cuaca pada malam hari itu sangat dingin, sehingga Sa'ban kembali ke dalam rumah lagi untuk mengambil baju yang akan dipakaikan olehnya sendiri. Lalu dia pun keluar untuk berjalan menuju ke masjid. Di tengah-tengah perjalanan, dia menjumpai seorang yang tergeletak menggenaskan karena kedinginan. Lalu Sa'ban pun merasa iba dan mencopot bajunya yang di luar. Nah, di sini Sa'ban ini memakai 2 pakaian. Yang di dalam itu adalah pakaian yang baru, dan yang di luar adalah pakaian yang sudah lama dan sudah buruk. Lalu Sa'ban mencopot pakaian yang di luar dan memakaikannya ke seorang yang tergeletak tadi, sehingga orang yang tadi itu selamat dan sempat melaksanakan sholat subuh. Lalu di sana saat sakaratul maut, Allah menampakkan kembali bahwasanya pahala Sa'ban ketika memakaikan pakaian yang butuh itu kepada seorang tadi itu sangat besar sekali, dan ditunjukkan surganya yang indah sekali kepada Sa'ban. Sa'ban pun menyesal lagi, kenapa tidak yang baru? Seandainya kalau lebih baru, kalau yang baru yang saya kasihkan pada dia, pasti akan sangat besar lagi pahalanya. Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Nah, di sini ketika Sa'ban mau melaksanakan sarapan dengan segelas susu dan sepotong roti, Sa'ban ini menjumpai seorang pengemis yang sedang ingin meminta kepada Sa'ban. Lalu Sa'ban pun memberikan Lalu Sa'ban pun memotong roti menjadi 2 bagian untuk diberikan kepada pengemis ini. Lalu di saat yang bersamaan pula, saat sakaratul maut, Allah menampakkan lagi surga yang sangat indah kepada Sa'ban. Bahwasanya karena dia telah memberikan sebagian dari makanannya kepada dia, kepada pengemis itu, Allah menjanjikan surga yang sangat indah kepada Sa'ban. Sa'ban pun menyesal lagi, kenapa tidak semuanya? Kalau semua yang saya punya itu saya kasih kepada dia, pasti akan lebih besar lagi pahalanya. Nah, jadi di cerita ini memang seharusnya jika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan. Kita harus selalu ingat dalam janji Allah, yakni dalam Quran surat
An-Nahl ayat 97 insya Allah, yang berbunyi artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang sangat baik dan akan kami balas dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya. Dan ada satu perkataan dari Abuya As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki bahwasanya perbanyaklah ibadah saat mudahmu, meskipun banyak cobaan dan godaan ketika engkau melakukannya. Paksakan dirimu untuk taat walaupun berat, karena jika kau tua, kau hanya mau tapi tak mampu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.